Selamat malam, Malam Kakak Mario. malam adik Dela. Malam ini kakak dipertemukan dengan salah satu adik yang cukup aktif di Siap. organisasi ya. Iya Kakak, benar. Khususnya di organisasi apa ya, Dek? Organisasi silat Kak. Lebih ke silat. Organisasi Pencak silat. silat, iya. Silat ya? Iya, pencak Wah, silat. berarti bahaya nih. Tidak juga. Biasa saja Kakak. Ini kakak bisa dapat tempeleng ini. Tidaklah. Tempeleng pakai kaki maksudnya. Tidak sekejam itu juga. Tidak ya, tidak Tidak. sekejam itu ya. Nah gini Del, kan Del aktif Iya, di organisasi, iya, khususnya di organisasi pencak silat. pencak silat ya, Iya, itu UKM toh? iya UKM. UKM. Kebetulan Del kan sebagai Ketua. ketua di situ, Iya Kakak, benar. berarti pemimpin nih, Siap. ya, Iya, berarti cukup bagus lah karena dalam suatu UKM yang dimana itu adalah UKM pencak silat iya Kakak, benar. dipimpin oleh seorang Perempuan. perempuan ya. Iya Kakak, betul. Kira-kira apa sih yang membuat Del sampai di level menjadi pemimpin di organisasi ini, organisasi pencak Pencak silat? silat. Itu berawal dari ketika saya masuk di kampus ini kan waktu itu ada semacam apa ospek itu kan di ospek itu ada apa kayak pengenalan UKM unit kegiatan mahasiswa. Nah karena memang dari SMA basic saya itu di pencak silat, jadi setelah ada apa pengenalan Ormawa terus UKM yang ada di Universitas Musamus ini saya kayak tertarik lebih ke UKM pencak silat. Awalnya tuh karena itu hobi, jadi saya kayak hanya ikut-ikut saja karena emang hobi saya dari Ikut rame SMA, saja ya ya waktu ikut itu. rame saja awalnya seperti itu. Tapi selang waktu berjalan kok lama-lama kayak saya cinta dengan pencak silat ini karena kayak bagaimana ya, dalam situ kita diajarkan bagaimana kita punya solidaritas terhadap saudara-saudara yang lain dari apa walaupun kita di dalam itu kan ada beberapa organisasi. Kalau saya di SMA kan lebih ke organisasi sendiri, organisasi saya sendiri. Tapi kalau di sini ada beberapa organisasi yang dimana senior-senior itu mengajarkan kepada kita untuk kita saling menghargai antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Karena memang dari awal saya masuk UKM juga itu di angkatannya saya yang aktif di Aktif ya. setiap latihan, pertemuan, kegiatan-kegiatan UKM, saya aktif. Jadi sampai di mana ada pemilihan ketua, sebenarnya ada waktu itu dicalonkan ada cowoknya, nah saya ada cewek, terus cewek 2 orang, cowok 1 orang. Tapi karena mungkin mungkin mereka menganggap saya pantas memegang organisasi ini, jadi saya dipercayakan oleh teman-teman senior-senior untuk diangkat jadi ketua UKM begitu. Nah gini Del, tantangan tantangan awal ketika Del bergabung di UKM pencak Ya, silat, mungkin ada tantangan yang ingin Del sampaikan kepada kakak. ada Kakak. Tantangannya apa aja sih? Tantangannya Mungkin kan ya, ada tantangan-tantangan yang sifatnya romantika kah atau lain hal kah? ada Kakak. Dari awal pertama saya menjabat menjadi ketua itu kan karena saya memang waktu itu terbilang junior ya dalam organisasi ini. Jadi saya sebagai junior terus saya perempuan. Tapi saya harus memimpin senior-senior saya yang laki-laki. Bagaimana caranya saya memimpin mereka untuk kita membangun UKM ini, kita sama-sama merangkul UKM ini, kita membangun. Saya mengkoordinir teman-teman semua. Jadi tantangan terbesarnya tuh bagaimana saya mengkoordinir teman-teman yang beda-beda perguruan ini. Bagaimana mereka bisa aktif dalam latihan, terus di dalam kita punya UKM ini kadang
namanya organisasi ya kakak, pasti ada pasang surut. Oh iya, Ya, betul. betul. Jadi saya sebagai pemimpin juga bagaimana saya memotivasi teman-teman yang lain, karena kebanyakan di UKM Pencaksilat ini peminatnya untuk cewek itu sedikit. Sedikit ya. Ya, bisa dihitung, tapi lebih banyak ke cowok. Nah, itu kesulitan saya bagaimana saya mengkoordinir teman-teman yang laki-laki untuk aktif di UKM, itu kesulitannya. Iya sih. Nah, kebetulan nama UKM-nya ini kan UKM Pencaksilat. Pencaksilat. Iya, benar. Dan di situ di dalam wadah tersebut kan ada perempuan ya kan. Iya, Ini kan menunjukkan kepada kita bahwa teman-teman itu kan sudah mempraktekkan praktek-praktek gender ya. iya, Kesetaraan gender iya, betul kan. sudah diimplementasikan Iya. dalam organisasi Iya, benar. tersebut. Ya toh, karena kalau kita berbicara soal gender berarti perempuan juga punya sikap yang tegas. Itu kan Iya, bisa benar. tegas itu kan bukan cuma laki-laki saja ya, Iya, perempuan bisa juga bisa, benar. dipertukarkan ya. Iya. Nah begini Del, ini kakak tertarik. Iya. Selama di organisasi pencaksilat, nah itu teman-teman kan biasa mengikuti Latihan. latihan, Iya, latihan. terus ada turnamen-turnamennya kan. Ada. Nah itu biasanya ketika mengikuti turnamen, itu biasanya ada kendala-kendala nggak? Misalnya dari logistik atau segala macam persiapan. Iya. Terkait itu, kita di UKM itu setiap tahunnya pasti mengikuti satu turnamen, baik itu di jenjang nasional maupun internasional. Dan itu memang sudah rutinitas UKM untuk ikut kejuaraan tersebut. Untuk kendalanya sendiri di mana pada saat kita latihan-latihan biasa itu hanya sedikit orang saja yang ikut latihan, kayak latihan-latihan wajib UKM. Kan biasanya kita latihan wajib tuh hari Sabtu. Nah, itu teman-teman cuma sedikit yang datang, peminatnya sedikit untuk latihan bersama, latihan gabungan. Nanti kalau sudah mau masuk TC atau ada persiapan untuk kejuaraan, itu nanti banyak. Nah, itu kendalanya di situ. Tapi mereka yang datang dari luar ini lebih bagus daripada teman-teman yang selama ini latihan di UKM. Jadi itu kendala juga di situ, bagaimana nanti saat kita mau berangkat pertandingan pasti ada seleksi untuk kelas-kelas yang sama. Ada kelas A, B, C. Nah, kelas yang sama ini nanti akan ada seleksi. Nah, di situ ada sedikit kendala bagaimana kita mau memilih mereka yang tidak aktif latihan atau yang aktif latihan. Sedangkan yang tidak aktif latihan ini lebih bagus daripada yang aktif latihan. Oh, disitulah dilatih teknik dalam pengambilan keputusan ya. Iya, betul. Sebagai seorang pemimpin ya. Nah, itu agak sulit juga. Apalagi dipimpin oleh seorang perempuan. Betul, kampus juga mendukung ya, kayak kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau kegiatan seperti, iya betul. Kalau kegiatan seperti itu kan biasanya kita buat proposal dulu, kakak. Kita buat proposal, kita sampaikan dulu ke pembina kita bahwa kita dari UKM kita akan mau ikut kegiatan ini, turnamen ini. Nah, kalau misalnya kita punya pembina sudah meng-ACC kita punya kegiatan, baru kita mulai naikkan proposal ke atas. Terkadang di atas itu yang kendalanya lebih rumit daripada kita punya kendala latihan, karena kita latihan itu kan bisa berbulan-bulan, kadang 6 bulan kita sudah persiapan, 3 bulan sebelum kejuaraan kita sudah persiapan dengan teman-teman yang begitu antusias mau ikut kejuaraan, dengan semangatnya mereka mau berprestasi. Tapi di saat kita majukan proposal ke atas, pasti saja ada kendala. Pasti kendalanya itu selalu biaya administrasi. Biaya, ya? Iya. Apalagi kalau kita berangkat keluar, itu kan administrasinya lebih ke macam biaya pulang pergi pesawat, tiket pesawat. Jadi kadang batas kuota personilnya kita tuh dikurangi karena dengan alasan biaya. Nah, jadi kan teman-teman yang lain yang sudah latihan berbulan-bulan ingin ikut bertanding, pasti ada rasa kekecewaan. Betul. Karena kita sudah latihan berbulan-bulan, tiba-tiba begini kok kita tidak bisa ikut. Jadi mereka kayak kecewa, dengan sendirinya mereka menghindar, kayak menjauh begitu. Nah, begini. Ketika Del sebagai pemimpin ini, ketika diperhadapkan dengan suatu keputusan, suatu keputusan yang betul-betul memang penuh banyak pertimbangan, ya. Apalagi yang kita ketahui bersama bahwa sebagian besar orang berpikir bahwa perempuan itu kan dalam pengambilan keputusan biasanya terlalu berlarut-larut. Iya, betul. Kira-kira Del ini dalam pengambilan keputusan
itu mendahulukan perasaan kah ataukah logika? Oh, kalau saya sendiri selama saya ada di organisasi ini untuk mengambil sebuah keputusan tuh, kalau untuk saya sendiri ya, kalau untuk orang lain saya kurang tahu, tapi kalau saya apa yang ada di yang saya lihat selama ini itu yang nanti saya saring keputusan apa yang akan saya ambil, kebijakan apa yang akan saya ambil untuk organisasi ini atau untuk anggota-anggota UKM ini. Kalau memang mereka tidak aktif latihan, terus saat nanti ada turnamen mereka datang, walaupun itu senior, dia bisa berangkat ya. Walaupun dia bagus daripada adik-adik yang junior-junior ini, tapi karena kita kan di UKM tuh harus ada kontribusi. Siapa yang berkontribusi di UKM itu yang kita butuhkan. Maksudnya kan regenerasi. Seperti Berarti itu kan. proses pengambilan keputusannya itu berjalan beriringan ya, Iya, antara perasaan dan logika. logika ya. Ya, betul. Betul, kakak sepakat soal itu. Nah, ketika Del menjadi pemimpin di dalam organisasi, khususnya pencak silat, Iya. adakah atau tidak ya hal-hal yang berkaitan dengan kayak suara-suara yang mengatakan bahwa ah, perempuan ini bisa nggak sih memimpin Nah, gitu bisa tidak ada. Mesti kayak kita disepelekan begitu ya, karena kita disepelekan gitu, pasti iya ada yang berpikir pasti kayak gitu. ada. Terus kalau soal itu kalau menurut saya pribadi saya tidak terlalu tanggapi karena saya dikasih tanggung jawab berarti tandanya saya bisa dan saya buktikan bahwa saya bisa memimpin organisasi ini menurut versi saya dan bagaimana saya memotivasi teman-teman bagaimana kita membangun organisasi ini kita merangkul adik-adik yang baru untuk regenerasi ke depannya seperti itu. Untuk di luar sana mereka mau bilang apa-apa itu saya kurang terlalu ambil, maksudnya tidak terlalu terpengaruh karena tujuan kita di organisasi ini saya ikut UKM walaupun awalnya saya ikut-ikutan ya kakak, tapi makin kesini kayak saya lebih ingin Ikut-ikutan akhirnya nyaman ya. akhirnya nyaman dengan UKM ini dengan organisasi ini jadi Ya, kayak apa yang saya dapat di organisasi ini ingin saya bagikan lagi ke adik-adik supaya adik-adik merasakan bahwa oh ini loh organisasi bukan apa yang organisasi berikan kepada kita, tapi apa yang kita dapat itu kita berikan kembali ke organisasi. Begitu begitu sih ya. Del kan awal mulanya ikut-ikutan, Iya, akhirnya menjadi nyaman. nyaman. Nah, sekarang tantangan terbesar yang harus dia lakukan yaitu bagaimana membuat orang nyaman. Iya, Ya kan? Itu yang betul. paling penting dalam kepemimpinan ya. Betul, kakak. Itu sangat penting. Bagi Del kepemimpinan itu apakah soal perempuan atau laki-laki atau tidak? Tidak sih. Pemimpin itu lebih kepada bagaimana seseorang itu memimpin sebuah organisasi lebih kepada apa ya? Bukan soal laki-laki atau perempuan, tapi bagaimana seseorang itu bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah dipercayakan lebih begitu. Sekalipun dia laki-laki, tapi kalau dia tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang dikasih untuk dia, berarti organisasi tidak bisa berjalan. Mau perempuan atau laki-laki itu kembali lagi ke diri sendiri. Bagaimana Cara mengelolanya, iya, cara mengaturnya iya ya. betul. Bagaimana kita punya rasa tanggung jawab terhadap organisasi tersebut. Gitu kan. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut Del seperti Iya, itu karena ya. saya yang sudah menjalani. Sudah menjalani Iya, ya. Karena telah merasakan akhirnya iya, direfleksikan ya, iya. direfleksikan yang berjalan ini seperti apa. Betul kan. Tadi kan Del sempat singgung Iya, bahwa keterlibatan partisipasi khususnya iya. perempuan dalam pencak silat ini minim ya, Minim, iya betul minim ya. sangat kurang. Nah itu menurut Del itu karena apa ya faktornya? Biasanya sih karena perempuan ya lebih ke faktor orang tua. Kadang alasannya tuh begitu seperti itu. Bagaimana mereka mau latihan tapi kadang kan kita biasa latihan malam ya kalau TC itu. Kadang tidak diizin sama orang tua untuk latihan malam. Tapi itu kembali lagi sih eh, kalau ke saya lebih ke bagaimana ya? Memanajemen. Iya, manajemen waktu terus bagaimana kalau kita memang itu hobi kita, terus kenapa kita merasa bahwa apa ya namanya kayak macam kita tidak bisa meluangkan waktu kita untuk kita punya hobi. Kalau memang kita hobi di situ, sebenarnya tidak jadi masalah. Cuman itu kembali lagi ke
masing-masing pribadi sih. Kayak bagaimana apa ya bahasanya? Dia cinta organisasi ini. Dia suka silat. Tapi kenapa perempuan di pencaksilat itu minim? Karena lebih ke pemikiran orang-orang tua dulu-dulu tuh kayak pencaksilat tuh olahraga yang keras. Jadi kayak mereka takut ini perempuan nanti kenapa-napa. Pasti besok lusa kenapa-napa begitu. Padahal dengan hadirnya UKM ini Iya, itu dengan tujuan untuk kesetaraan gender ya, iya. bahwa ketegasan itu bukan hanya dimiliki oleh Laki-laki, tapi laki-laki saja, tapi perempuan juga bisa ya. Itu yang seharusnya yang harus kita balikan ya, Iya. keadaan seperti ini ya. Betul, Kakak. Pesan, adakah hal yang ingin disampaikan oleh Del berkaitan dengan Pencaksilat. konteks perempuan untuk keterlibatannya, partisipasinya dalam UKM pencaksilat? Kalau pesan sih untuk cewek-cewek ya, kita cewek, kita wanita, kita sering dianggap bahwa kita tidak bisa memimpin suatu organisasi. Itu salah besar. Perspektif seperti itu atau pemikiran seperti itu salah besar. Kita buktikan bahwa kita perempuan, kita bisa menjadi pemimpin seperti seorang laki-laki. Kenapa laki-laki bisa silat, perempuan tidak bisa silat? Kita juga bisa. Bagaimana kita memotivasi diri kita membuktikan bahwa tidak selamanya laki-laki bisa jadi pemimpin, tapi perempuan juga bisa jadi pemimpin, dan perempuan juga bisa berprestasi setara dengan laki-laki. Seperti itu. Tergantung dari bagaimana diri kita sendiri mau mengaturnya, iya. Gitu kan, lebih ke situ sih. Bagaimana berdisiplin ya kan? Betul. Itu yang paling penting ya. Oh ya Del, terima kasih banyak atas sharingnya pada hari ini. Siap. Kakak sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Dan kakak bisa mengetahui bahwa di dalam pencaksilat itu sudah mengimplementasikan konsep gender. Iya, kesetaraan gender, betul. Konsep kesetaraan gender. Itu yang menjadi catatan penting untuk menjadi refleksi. Baik untuk kita berdua dan untuk teman-teman yang lain. Terima kasih banyak Del. Nanti di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi. Baik Kakak, sama-sama. Ya. Pada intinya segala sesuatu yang kita jalani tidak boleh berdasarkan sesuatu yang belum kita telusuri kebenarannya itu seperti apa. Ya, jika perempuan itu bisa ya kenapa tidak? Betul. Karena konteks gender itu bukan soal laki-laki, bukan soal perempuan. Bukan soal laki-laki memusuhi perempuan, ya kan? Perempuan memusuhi laki-laki. Tetapi kita berjalan beriringan dan menentukan kira-kira siapa yang bisa, siapa yang bisa memberikan kontribusinya dengan baik. Ya, terima kasih banyak ya Del ya. Selamat malam. Selamat malam Kakak.